seseorang lelaki yang sangat mencintai pasangannya gitu loh. Cuman di sini itu toksiknya itu bukan toksik yang negatif ya, Iya. tapi lebih ke positif. Kalau dia tuh over too much banget mencintai seseorangnya, tapi Nggak sendiri karena ada Rian Reyes ya yang ngobrol-ngobrol di sini. Dia tuh mau ceritain seputar singlenya Posesif Bukan Toxic ya, dan perjalanan dia di dunia entertainment tuh kayak gimana. Rian, ngomong-ngomong, musik-musik hibrid kan memang sekarang lagi rame nih ya. Iya. Terus kan banyak juga musisi-musisi atau kayak singer-singer lain juga nyiptain lagu, rilis-rilis gitu kan. Kamu ada nggak sih kayak referensi gitu? Siapa sih yang pengen jadi kamu jadiin kiblat lah ya gitu, kayak apa nih di secara musik musik atau sama apa? secara nyanyi gitu. Sebenarnya kalau secara musik nggak ada sih sebenarnya. Itu lebih ke discuss interns aja dari tim Sama manajemen. tim ya. Jadi Gitu. kira-kira Kita keluarkan apa yang belum orang keluarkan seperti itu. Kalau lagunya ke untuk arah kiblat, sini gitu ya. untuk fashion dan lain-lain ada, tapi tidak ke salah satu orang. Oh, oke. Ada beberapa orang, cuman aku mix and mix ke beberapa, terus aku padu-padakan ke diriku sendiri Oh, gitu cocok loh. Jadi gimana? nggak salah satu kiblat. Contoh A gitu, aku nggak seperti itu. Oke. Tapi memang kalau menurut gue tuh kalau di dunia entertainment tuh fashion tuh kayak jadi statement gitu. Ya, Kayak suatu paket kali ya. ya kayak pernyataan diri Iya, gitu. Ini gitu. tuh gue kayak gini nih gitu Iya. kan. Dan kalau misalnya kita ngecek nih ya di Instagramnya Rian, ini nih dia tuh kemarin sempet ngerayain ulang tahun dan emang kayaknya seru banget gitu kan. Pakai apa namanya, blazer, terus pakai baju jaring-jaring di dalamnya. Aduh, Iya. seru-seru. Ini kamu yang konsep sendiri atau gimana? Itu aku yang konsep sendiri. Aku pengennya seperti itu. Terus aku konsultasi kepada desainer, ya udah tercipta seperti itu. Oh, Gitu. iya. Dan bahkan Kalau konsep-konsep sendiri sih itu kayak desain-desain sih aku sendiri sih sebenarnya. Oke. Aku sendiri yang pengen seperti ini, terus konsepnya seperti ini, terus aku discuss sama tim manajemenku, sama discuss sama orang fashionku, ya udah. Iya. Aku nggak pernah pakai fashion stylist. sendiri aja ya. Sendiri aja. Gitu. Dan juga tuh jadi package kamu ketika bikin ini ya, cover album, cover artwork di lagu itu kan juga akhirnya kayak gini ya secara fashion ya, Korean looks juga ini ya. Ada bahkan nih kalau kita ngomongin video klip Posesif Bukan Toxic itu juga kerasa banget di situ kan, jadi anak sekolah, ngedance. Itu kreatifnya gimana tuh kalau di Posesif Bukan Toxic itu? Itu sebenarnya aku sendiri juga yang mau pengennya seperti itu, terus pengen berkolaborasi sama beberapa dance, terus pengen nari juga. Itu seperti itu jadinya. Gitu. Sebenarnya itu semua konsepnya dari aku. Oke. Gitu. Iya. Terus aku meeting sama orang yang bikin video klipnya, udah tercipta seperti itu. Wah, cakep nih. Jadi memang kalau yang namanya orang kreatif nih ya, mulai dari lirik lagu, kemudian ide video klip, bahkan sampai fashion dibikin sendiri. Sebenarnya lirik lagu itu ciptaan aku, cuman ada beberapa part yang ditambahin sama Mas Yogi RPH. Oh, Yogi RPH. Udah pasti udah tahu kan itu Yogi orang RPH. penting gitu. Ya, pencipta lagu lagi gitu. cantik kan. Dan dibantu juga ini produksi ini oleh beliau. Oh, gitu. Iya. Udah dijamin sih kalau Mas Yogi tuh dia tuh emang beatmaker yang handal. Nyiptain beat-beatnya tuh bagus gitu ya. Iya. Jadi bakal seru sih. Jadi kalau misalnya kamu penasaran bisa cek juga di YouTube-nya We Are Brilliant ya. Ya, YouTube channelnya di RR Brilliant. RR Brilliant itu labelnya. Labelnya Rian sendiri. Kalau di Instagram itu We Are RR Brilliant. Oke, We Are RR Brilliant tuh labelnya juga. Nah, kita juga nanti bakal ngulik nih ya, kenapa dia akhirnya bikin label sendiri, produksi sendiri, kayak itu jadi satu paket gitu. Ya. Kita penasaran nih, kenapa anak muda ini begitu sangat satu paket gitu ya. Sekarang kita mau sama-sama dengerin Sobat RDI lagu Posesif Bukan Toxic ya. Jadi jangan kemana-mana, terus gabung di Radio RDI. Ya, di Indo banget bareng sama Tommy dan juga Rian Reyes ya. Seorang penyanyi pendatang baru yang ternyata cukup menggelegar tadi lagunya. Kalau kita cek YouTube-nya juga seru banget. Yang nonton udah sekitar 46 ribuan. Selamat ya. Thank you. Kalau menurut gue itu sebuah prestasi gitu kan. Susah loh nyari penonton di YouTube tuh. Oh iya. Gue mengalami sebenarnya. Wih, semangat. Tapi ini kan tadi sempat disinggung juga ya, seorang Rian Reyes ini di dunia entertainment tuh sebenarnya udah lama. Ya.
Jadi udah banyaknya tuh di belakang layar. Ya, gitu di kan, belakang layar. Ini ada pertanyaan dari pendengar kita nih, dari Junet di Cibanteng. Siapa aja Om artis yang pernah di manajerin katanya gitu, dan siapa sih penyanyi dangdut favoritnya? Udah pernah megang siapa aja? Dua Serigala. Oh, Ya, oke. lebih ke personal manager Pamela. Oh, Pamelanya. Ya. Oke. Oh, jadi pernah megang Mbak Pamela ya? Ya, Megang. Iya benar. Kok kesannya jadi megang ya? megang. Megang karir. Megang karirnya Lebih ya? tepatnya. Oke, tapi kan kamu tuh di area dangdut, area Ya. hidut gitu kan. Ini pertanyaan juga dari pendengar nih. Punya nggak penyanyi dangdut favorit gitu? Punya. Wah, siapa kira-kira? Tentunya Bang Haji Romai Rama. Ah, The legend kan. The one and only kalau The itu one and ya. only. Bener. Tapi Gitu. memang seru sih. Jadi beliau nih seseorang yang walaupun sampai di umur sekarang dia tuh bisa nge-merge ke anak muda gitu loh. Kemarin kan sempat duet sama Malik kan, sama Malik yang Essential kan di Bestapora, dan dia bawain lagunya Malik. Dari yang kita bikin romantis jadi bikin romais. Wih, keren ya. Ngeblend ya. Aduh. Ngomong-ngomong soal posesif bukan toksik, ini ceritanya nih gimana sih? Kamu nulis liriknya tuh jadi seorang lelaki yang sebenarnya sayang kok ya, tapi nggak beracun gitu. Iya. Boleh diceritain betul nggak itu. liriknya gimana tuh? Jadi seseorang lelaki yang sangat mencintai pasangannya gitu loh. Cuman di sini itu toksiknya itu bukan toksik yang negatif ya, Iya. tapi lebih ke positif. Kalau dia tuh over too much banget mencintai seseorangnya, tapi saking cintanya itu dia tuh posesif. Oke. Sangat posesif gitu loh, tapi bukan toksik. Oke. Gitu. Jadi tuh lebih ke pengen jagain terus. Iya, jangan terus over banget gitu. Seseorang itu mencintai gitu loh. Jadi orang nganggapnya itu toksik, tapi padahal itu bukan. Iya. Jadi memang cara mencintai orang tuh beda-beda. Beda-beda. Oke. Jadi ini Seperti Mas beda nggak mencintai seseorang? ya kalau gue mencintai istri gue dengan cara gue sendiri Oke. gitu. Kenapa jadi gue yang ditanyain, bukan salting ya? Tapi Rian, ini based on pengalaman lu sebagai seorang lelaki apa gimana sih cerita posesif bukan toksik ini? Sebenarnya pengalaman sendiri sih, gitu loh. Pengalaman sendiri, terus aku kulitin ini enaknya apa nih di era sekarang. Iya. Ya udah tercipta kayak gini. Gitu loh. Karena kalau pengalaman sendiri itu terlalu enak aja untuk disampaikan Iya. dicurahkan jadi lagu gitu loh. Jadi lebih dapet lah Iya, ya. lebih dapat. Oke, lagu posesif bukan toksik ini juga di video klipnya Rian ini memerankan dirinya sendiri sebagai anak SMA yang ketiduran. Iya, ketiduran. Terus bermimpi jadi seorang penyanyi lah ya, Ya. istilahnya lah ya. Nah di situ kan kamu ngedance juga tuh ya, Ya. lo ngedance Ya. terus lo improve lah banyak hal di situ. Itu gimana nih menurut gua, kayak ini pekerjaan yang kompleks ya, dari konsep video klip, nyanyi sendiri, ngedance juga. Ini basic lo apa sih, entertainer apa gimana sih? ya mungkin selagi muda muda punya hobi tersalurkan, responnya seperti apa ya udah enjoy aja, Jalanin aja. jalanin aja. Oh gitu. Ya. Iya, Dari iya. dulu aku tuh orangnya punya hobi, lakuin, jalanin, hasilnya ya udah ngikutin. Oh, jadi itu Gitu. sebenarnya lebih ke mengikuti kata hati, apa yang senang dijalanin. Selagi muda, selagi masih single, belum punya pasangan lagi, jadi ya udah bebas berkarya, Iya. ya kan? Boleh, benar. Karena kalau misalnya kadang-kadang udah double ya, itu udah ada buntutnya nanti ya. Iya. Akan terbatas kan, gitu loh. Nggak bisa yang sebebas sendiri. Benar. Nah kalau ngomong-ngomong soal kesendirian, ngomong-ngomong soal kehidupan gitu kan ya, ini kalau kita pantau di media sosial ini kan lu tuh punya hobi traveling kayaknya. Iya. Itu kemana-mana sendiri apa gimana tuh Rian? Kadang sendiri, kadang sama keluarga, kadang sama tim. Oh gitu. Gitu. Karena itu salah satu hobi dan inspirasi aku juga sih ke beberapa negara atau luar kota gitu loh. Karena kayak
contoh ke beberapa negara kayak terinspirasi dari fashion, dari fashionnya. dari cara dia Kayak budaya-budayanya kamu iya ambil kayak gitu ya. loh. Kalau di Indonesia sendiri nih kamu paling suka ke daerah mana kalau di Indonesia? Coba diingat-ingat nih Bali kali ya. paling seneng Bali ya. Bali. Berjemur di pinggir pantai gitu ya. Kebetulan suka pantai. Oh, suka pantai. Ya. Jadi daripada gunung lebih suka pantai ya. Dulunya suka sih, tapi lebih dominan pantai. Ah, Ya. iya. Pengen jadi mermaid enggak sih kira-kira? Enggak. Pantai tuh mermaid ya. Enggak. Kerang hijau gitu. Ya, adem aja kalau kayak lihat sunset Iya. kayak gitu, terus kayak hening gitu loh, gemuruhnya ombak gitu loh. Suka aja. Jadi Dan aku orangnya suka kayak menyendiri gitu loh. Suka keramaian tapi lebih suka kayak ada waktu-waktu yang kayak aku harus sendiri gitu loh. Oh, lu tuh introvert sebenarnya atau enggak juga? Nggak tahu ya kalau misalkan kayak keramaian suka gitu loh. Tapi kadang aku tuh harus ada space yang aku tuh kadang sendiri gitu loh. Betul sih. Iya. Jadi Gitu. memang Ada orang kan terkadang kan kayak harusnya ditemenin terus nih. Nah kalau aku tuh bisa untuk sendiri, bisa untuk bareng-bareng gitu. Tapi iya. aku harus ada space di mana kalau kita pergi seminggu, tapi aku harus ada space di mana aku harus 2 hari itu sendiri dulu. gitu loh. Oh, iya gue juga kayak gitu tuh. Kayak gitu. Itu Iya. apa ya termasuknya? Kalau di kamar mandi soalnya gue harus sendiri. Kalau berdua beda lagi ya. Tapi bener. Jadi kalau gue tuh suka lari, ya kan, suka olahraga gitu kan. Nah kalau lari gue sukanya sendiri, karena itu kayak gue bisa ngomong sama diri sendiri, bisa nyanyi sendiri. Itu. Oh, hobinya lari ya, olahraga. Hobi olahraga kan. Jadi pas lagi olahraga, misal gue lari itu, gue sukanya sendiri. Kayak lu kan kayak misalnya nggak lari dari kenyataan kan? Salah satunya, gue juga pengen sebenarnya. Namanya juga kan lari-lari di pikiranmu ya sih. Jadi gitu, jadi mungkin lo juga gitu kan ya. Jadi pas lagi di pantai kayak diam sendiri bengong, Iya, kan enak kan di kayak kamar gitu loh. Kadang traveling juga kadang sendiri juga aku. Oke. Kadang traveling juga sendiri gitu loh. Ya paling kontak temanku di hari kedua gitu loh. Buat motoin ya tadi. Iya. Tapi kadang nggak ada konten gitu, bener-bener sendiri gitu loh. Iya. Malah terkadang aku tuh bukan tipikal orang yang kayak live konten gitu loh. Jadi kan kalau misalnya kayak aku nih menikmati dulu nih traveling ke sini, after dari situ aku baru posting. Oh benar. Gitu loh. Enjoy the moment. Iya, dulu. enjoy the moment dulu Bener, gitu nih, loh. asik nih orang kayak gini nih. Jadi ntar dulu deh post-postnya, yang penting gue enjoy dulu. Yang penting dokumentasi tetap ada gitu. Tapi ya nggak harus kita harus publikasikan dulu. Bener. Santai. Netizen tetap dikasih makan ya. Iya, tetap updatean ada. Tetap ada. Tapi sabar. Sabar. Oke, makin seru aja ngobrol sama Rian Real Sobat RDI ya. Kalau misalnya kamu penasaran, pengen nanya-nanya juga, kirim aja WhatsApp ke nomor 08 12 12 12 971 atau join di YouTube kita, kirim aja pertanyaan di situ ya. Jangan kemana-mana, masih di Indo Banget. Rindu lagi masih di Indo Banget bareng sama Tommy dan juga Rian Reals ya. Mungkin tadi kamu udah dengerin lagu Posesif Bukan Toxic, dimana dia nulis sendiri, beatnya dibantu sama Yogi RPH, dan secara video klip juga dibikin secara serius gitu ya. Di Posesif Bukan Toxic nih. Tapi setelah lagu ini lo udah memplankan gitu kira-kira bakal ada rilisan apa lagi yang mau lo keluarkan gitu, Rian? Ada dong tentunya. Aku tuh lagi mempersiapkan mini album. Oh, mini album. Oke, jadi ada beberapa lagu yang mau dirilis. Okay. Nextnya. Gitu. Nah, kalau si mini album ini udah ada tema besarnya nggak? Masih rahasia. Masih rahasia. Pokoknya aku kasih bocoran dikit. Aku akan ada kolaborasi sama salah satu penyanyi cewek di dalam mini albumku. Di dalam itu bakal ada kolaborasi juga. Oke. Secara konsep rahasia. Masih rahasia. Aduh, gue penasaran tapi harus gue kulik nih sebenarnya nih. Tapi kalau secara sound, secara lagu, berarti seorang Rian nih masih di area hipdut tadi nih. Iya. Oke. Apa yang akhirnya kayak lo memutuskan pengen sekalian nih bikin mini album gitu? Kan kadang orang kan kayak penyanyi tuh satu lagu dulu deh, selang 3 bulan, 4 bulan baru rilis lagi gitu kan. Ini kenapa lo tiba-tiba kayak? Sebenarnya itu sama kayak per 3 bulan, per 6 bulan, cuma nanti dikomprimasikan jadi mini album. Oh gitu. Oke, jadi sebenarnya udah disiapin lah ya dari sekarang nih ya. Dan disiapin sama label yang dibikin sendiri nih. Dibikin sendiri, tapi kan ada tim. RR Brilliant ini nih. Iya. Nah, RR itu kan dari Rian Reals. Iya. Nah, itu
kenapa akhirnya lu juga mikir ya udahlah gue juga mending bikin sendiri gitu. Maksudnya apa nggak ribet? Kadang kan artis kayak oh ya udahlah biar diurusin yang lain gitu kan. Lu kenapa kayak sekalian membangun bisnis gitu ya atau gimana? Sebenarnya kalau dibilang ribet pasti ribet ya. Cuman emang basicnya suka pengen ngerjain apa yang belum pernah dikerjain. Oh, gitu penasaran dan aku di sini nggak mau hanya sebatas terlena dan ya udah deh udah ada yang ngurusin. Tapi aku juga di sini tahu akan keterlibatannya suatu perusahaan itu sendiri. Oh, gitu oke. Gitu loh. Jadi yaitu selagi masih muda kita bisa berkarya, kita juga bisa jadi pembisnis. Itu di perusahaan kita sendiri. Gitu. Nah, kamu deh. Jadi turun ke dunia musik tuh nggak cuma nyanyi doang, tapi seorang Rian ini penasaran sama industri bisnisnya ya, gitu industri bisnisnya. Jadi yang tadinya nggak tahu, cuma hanya di belakang layar atau di depan layar. Jadi dari detailnya tuh setelah aku mendirikan ini tuh aku tahu. Oh, oke. Gitu. Dan itu suatu ilmu juga sih sebenarnya buat aku gitu loh. Oh jadi nanti harus kayak gimana Iya. gitu. Karena kan ilmu itu kan nggak cuma didapat di bangku kuliah atau sekolah ya, kehidupan gitu ya. Iya. Tapi seorang Rian ini ternyata sobat RDI ya, walaupun aktif di dunia entertainment tapi ternyata juga sudah meluluskan dunia pendidikan ya. Iya. Udah kuliah sampai S2 ya ternyata ya. Aduh. Kenapa memilih di dunia entertainment sedangkan tadi katanya background itu di hukum sama manajemen gitu. Kenapa akhirnya lu fokus ke entertainment? Karena ini salah satu list dalam hidupku juga. Oh gitu, ada wishlistnya. Ya ada wishlistnya dan kebetulan juga baru terrealisasi ini gitu loh. Mungkin ada beberapa wishlistnya udah tercapai nih. Ini yang belum tercapai. Jadi ya udahlah mumpung masih muda, ya aku jalanin sampai di mana ya udah ikutin aja. Dan ternyata juga dibantu sama teman-teman sama tim yang akhirnya lu juga didukung lah ya. Iya tentu. Disupport sama tim lah ya. Oke. Dan serunya juga nih nggak cuma sama tim ya sobat RDI ya. Kalau kita ngelihat timelinenya seorang Rian ini nih dia juga banyak dibantu sama teman-teman penyanyi dangdut ataupun musisi-musisi yang udah eksis sebelumnya. Iya. Ya kan ya. Senior lah. Senior kan ya. Kita bisa lihat ada Gia Yobi, terus siapa namanya? Gia Yobi. Dan aku kenal Gia Yubi itu sebelum jadi Gia Yubi yang sekarang gitu loh. Oke. Jadi dia masih piik ya dulu ya. Iya, aku tahu. Jadi pas kemarin dia mau aku kasih tahu info launching ya alhamdulillah dia mau support. Oke. Jadi seru juga lah ya. Jadi banyak support dari teman-teman penyanyi, musisi. Dan kemarin itu kan banyak banget yang kayak masih anak kayak gadget semua kan, nggak ada yang seniornya banget kan. Karena aku pengen kayak menciptakan kayak gadget itu sekarang lebih asik loh, gitu loh. Vibe-nya lebih asik loh dan bisa mencakup ke semua kalangan loh, gitu loh. Iya, benar sih ya. Jadi memang lu tuh pengen memberikan warna yang lebih fresh lah. Iya, gitu loh. Sama di dunia dangdut tentu tadi ya, hibdut dangdut modern lah ya. Oke, seru sekali sobat RD ya. Nanti masih ada satu sesi ngobrol sama Rian Reels. Jadi buat kamu yang penasaran, boleh langsung gabung di YouTube-nya kita di RDI 971 FM atau boleh di WhatsApp ya 08 12 12 971. Masih di Indo banget bareng sama Tommy dan juga Rian Reels. Udah hampir 1 jam ya kita ngobrol-ngobrol, seru banget. Dia bercerita seputar kenapa akhirnya memutuskan untuk berkarir di dunia entertainment, karena ternyata juga hobinya Rian juga, kesenangannya juga, bahkan dia memang udah terjun lama gitu kan ya. Dulunya di balik layar, sekarang di depan layar. Di depan layar. Dan ketika lu memutuskan ya. memutuskan untuk oke, gue juga mau nih tampil nih ya di depan layar gitu kan. Ada nggak sih perubahan-perubahan yang akhirnya juga lu siapin gitu, kayak oke, secara fashion nanti gue manggungnya gini, kalau nanti ini gini gitu. Ada nggak udah yang lu siapin gitu? Pasti ada ya, tapi kalau untuk hari-hari emang dari dulu juga seperti ini ya. Jadi nggak begitu yang signifikan banget kalau untuk suatu branding. Jadi udahlah. Jadi karena emang udah sehari-hari udah kayak gini ya. Iya sih ya, udah fashionable dari lahir. Dari lahir nggak tuh? Dari lahir nggak tuh? Oke, ada Arin di Parakan Salak ya. Kakak pengen denger dong nyanyi langsung gitu. Sama satu lagi Kak, penyiar radionya bikin single dong. Jangan salah, udah ada. Udah ada ya, udah ada. Di mana tuh YouTube channelnya? Rahasia. Masih rahasia katanya.
Ntar kalau gue nyanyi kabur lu masalahnya takut gue kan. Boleh nih kita pengen mendengarkan sejengkal lirik ya, sejengkal. 1 bait 2 bait ya refnya boleh. Oke. Rian, silakan ya. 3, 2, 1. Aku posesif yang bukan toksik, yang cuma takut kehilangan kamu. Aku protektif yang bukan ngatur, yang ku tak mau jauh dari kamu. Dah. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Itu Sobat RDI ya. Seorang Rian Reals yang baru aja ngerilis lagu Posesif bukan toxic ya. Oke, kita juga menuju ke WhatsApp lagi ya Rian ya, karena ternyata ada juga nih yang penasaran sama lu. Oke, Siapa tuh? Ricky, dia tuh tadi di ini nih di YouTube. Model video klipnya siapa aja Kak? Sama bikin video klipnya di mana? Nah, mungkin secara tempat kayak bagus tuh, penasaran dia. Model video klipnya itu nggak ada ya, saya sendiri. Sendirian ya. Cuman lebih ke lokasinya itu ya. Yang pertama itu tuh di kafe. Di kafe itu yang ke sekolah itu di kafe sebenarnya, coffee shop. Oh, itu coffee shop. Coffee shop. Gitu. Tapi jadi kayak kelas ya? Iya, emang dia konsepnya itu kayak sekolah, school gitu, bekas oke. school ya kayaknya. Terus yang kedua itu di gedung. Yang kayak gudang gitu. Iya, bukan gedung, gudang. Oh, gudang ya. Gudang yang kosong yang nggak ada kamar mandinya sama sekali. Ribet nggak tuh? Ribet nggak tuh? Syutingnya dari sore sampai larut pagi. Iya, Bayangin deh itu nggak ada kamar mandinya. Itu tuh gimana produksi di sana? Tahan aja tahan. Jadi kita harus ke posko gitu loh, iya. ke posko tetangga sebelah. Ya betul, itu ke posko tetangga sebelah. Jadi kita kalau misalnya mau ke kamar mandi atau mau ke kamar, ya kita nanti. Itu siapa yang hunting lokasi? Tolong tanggung jawab. Mas Roni Room. Iya. Tapi emang akhirnya dapat looks-nya bagus kan ya. Di situ, tapi emang yang namanya produksi itu kadang ribet juga di situ ya. Oke. Itu jadi dan sudah itu pas hujan deras banget. Wow. Bayangin kalau misalkan kayak tim atau saya sendiri pengen ke kamar mandi, bayangin tuh. Kita harus ke warga situ untuk cuma numpang kamar mandi doang. Ya. Tapi berapa hari jadi total untuk sehari? syutingnya? Dari 4:30 sampai 4:30 pagi. Wow, total banget sih emang ya. 2 lokasi. Subuh tuh ya. Iya. Tapi lokasinya saling berdekatan. Nah, pertama di Tambun. Jauh juga ke Pulau Gadung. Jauh. Aduh, itu ya. Jadi namanya juga pengen hasil yang maksimal ya. Jadi totalitas dalam produksi. Totalitas tanpa batas ya. Asik. Oke. Thank you banget ya buat Rian Reals nih. Kita sudah ngobrol-ngobrol, udah ngasih tahu juga ternyata plan-plannya ke depannya bakal ada mini album. Ada beberapa lagu yang bakal dirilis dan juga bahkan akan ada kolaborasi. Sama salah satu penyanyi. Aduh. Yang penasaran pengen follow boleh di mana aja Rian? Silakan disebutin media sosial kamu. Oke, untuk Instagram saya itu di Rians_Rayel. TikTok pun sama. Kalau untuk di manajemen Instagramnya WRRBrilliant. Kalau YouTube RR Brilliant Musik. Kalau untuk di TikTok sama WRRBrilliant. Oke, tinggal dicari aja di situ ya. Kalau nggak tinggal ketik aja Rian Reals. Iya. Di bio juga ada kok itu connect sama YouTube sama manajemen. Oke, sorry, gue ini pertanyaan terakhir ya. Penasaran, harusnya ini ditanyakan di depan. Rian Reals itu emang nama asli atau nama panggung? Itu nama panggung. Oh, nama panggung. Nama aslinya Rian juga sama. Nggak ada yang signifikan dirubah. Cuman ditambahin sih Reals itu. Iya. Alasannya kenapa pakai Reals gitu? Random aja sih. Gitu loh. Awalnya sih ada itu panggilan seseorang sih sama aku gitu loh. Terus ya udahlah, kayaknya bagus deh. Jadi aku bawa. Jadi RR ya. Karena nama Rian kan banyak juga yang terkenal ya, Rian The Massive gitu kan. Jadi ini lo kayak Rian. Makanya sekarang banyak juga selain manggil aku sebutan Rian, baik juga sekarang pengen Rayel gitu. Jadi bebas lah sekarang. Iya, benar. Tapi yang penting kan kalau dipanggil nengok ya. Iya. Panggil nengok. Jangan dipanggil kabur ya. Siapa dulu nih yang panggilnya? Oh iya. Gitu kan. Dipanggil yang baru puasa ya.
Serem juga nih. Thank you buat Rian Real sobat RDI, seru sekali ngobrol di siang hari ini. Buat kamu yang penasaran bisa langsung aja request lagunya di sini. Yes. Di Radio RDI Posesif Bukan Toksik, atau cek-cek juga di YouTube-nya tadi, tinggal kamu ketik aja Rian Reals Posesif Bukan Toksik. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ya Rian ya. Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya. Buat sobat RDI jangan kemana-mana, terus pantengin Indo banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.